Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan manajemen persediaan, yaitu tentang analisis ABC. Jadi kita akan melanjutkan materi pada chapter ke-6, yaitu tentang analisis ABC. Kenapa kok disebut dengan analisis ABC? Jadi di sini yang dimaksud analisis ABC ini suatu sistem pengendalian persediaan digunakan di seluruh material dan manajemen distribusi. Kenapa kok disebut dengan analisis ABC? Karena di dalam analisis ini nanti akan dibagi persediaan yang ada itu akan menjadi 3 kelas. Kita misalkan kelasnya adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, di dalam analisis ABC ini, kelas A ini biasanya diperuntukkan untuk persediaan dengan nilai penjualan tahunan tertinggi. Adapun kelas B adalah nilai penjualan tahunan sedang, sedangkan kelas C adalah nilai penjualan tahunan terendah. Nah, analisis ini digunakan untuk menetapkan kebijakan untuk fokus pada persediaan yang penting. Jadi dalam analisis ini, misalkan perusahaan atau toko tersebut memiliki banyak item, di sini disuruh untuk fokus kepada item-item atau persediaan yang nilai penjualan tahunannya tertinggi. Kenapa kok kita disuruh fokus ke sana? Karena dalam nilai penjualan tertinggi ini berarti permintaan dari konsumen juga cukup tinggi. Selain berdasarkan volume penjualan, analisis ABC ini bisa menggunakan kriteria lainnya. Jadi kalau yang umum biasanya dari penjualan, karena yang penjualan ini yang terlihat. Nah, bisa juga tidak berdasarkan dari penjualan. Misalkan di sini dari antisipasi perubahan teknologi. Kalau misalkan perusahaan itu yang dijual adalah barang-barang berbasis teknologi tinggi, maka rentan sekali yang namanya perubahan teknologi. Seperti penjualan alat-alat elektronik. Nah, ini perubahan teknologinya sangat cepat sekali. Kemudian yang dipertimbangkan berikutnya selain juga volume penjualan adalah masalah pengiriman. Nah, biasanya yang di kategori kelas A ini adalah yang masalah pengirimannya itu lebih sulit, tetapi penjualannya tinggi. Nah, ini kita harus perhitungkan juga. Jangan sampai di sini sulit dalam pengiriman, kita nomor 2 kan, begitu barang habis, stoknya lama. Kemudian masalah kualitas. Biasanya barang yang memiliki kualitas super ini ditaruh di kelas A. Kemudian barang yang dianggap kualitasnya rendah ini ditaruh di kelas C. Juga berhubungan dengan biaya unit tinggi. Biaya yang unitnya tinggi ini menjadi fokus utama di dalam pengelolaan. Karena jangan sampai barang yang unit biayanya tinggi ini berdampak membebani biaya produksi unit-unit yang lainnya. Kebijakan-kebijakan penerapan analisis ABC ini misalnya lebih fokus terhadap pengembangan pemasok supplier
development untuk item-item A. Nah, ini jadi di sini nanti setelah kita menentukan kelas A, B, C-nya, maka kebijakan yang diterapkan di sini nanti akan lebih fokus kepada supplier A. Kemudian lebih fokus dalam pengendalian persediaan secara fisik item-item kelas A. Jadi yang kelas A ini betul-betul kita amati, mulai dari suppliernya, kemudian persediaan secara fisik, yaitu barang yang ada di gudang itu seperti apa, jumlahnya bagaimana, safety stoknya seperti apa. Ini perlu diperhatikan. Kemudian lebih teliti di dalam forecasting atau peramalan. Jadi yang masuk di kelas A ini analisisnya betul-betul secara cermat. Bagaimana prediksi penjualan di masa yang akan datang, bagaimana kompetisi penjualan di masa yang akan datang. Ini benar-benar harus dicermati secara teliti. Nah, di dalam analisis ABC ini dibutuhkan suatu pencatatan yang akurat, karena meleset sedikit dari keakuratan berdampak fatal terhadap perusahaan. Karena ini tadi di depan sudah kita ketahui bahwa di sini perusahaan diajak untuk lebih memfokuskan kepada produk atau item atau unit usaha atau persediaan yang dimasukkan ke dalam kelas A. Makanya di sini pencatatannya harus secara akurat. Dan ini catatan ini merupakan suatu bagian yang terpenting. Dengan catatan yang akurat ini nanti memungkinkan organisasi untuk fokus pada apa yang dibutuhkan. Sehingga tidak perlu lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, tetapi malah dilakukan. Kemudian, dengan catatan yang akurat ini diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat tentang pemesanan, penjadwalan, serta pengiriman. Jadi, dalam metode ABC ini nantinya itu catatan mengenai pemesanan, penjadwalan, dan pengiriman ini harus tercatat secara rapi dan jelas. Catatan barang masuk atau incoming dan barang keluar atau outgoing harus akurat. Ruang penyimpanan atau stock room juga harus aman. Nah, ini pentingnya pencatatan secara akurat. Item-item produk yang dihitung dan dicatat ini harus diperbaharui secara periodik. Ya, jadi harus diperbaharui secara periodik. Seringkali menggunakan analisis ABC untuk menentukan siklus pengendalian. Jadi di dalam analisis ABC ini nanti untuk menentukan siklus pengendalian produk. Ada beberapa keunggulan. Yang pertama, dapat menghilangkan kerusakan dan gangguan. Jadi dengan siklus pengendalian produk dalam analisis ABC ini nanti bisa menghilangkan kerusakan dan gangguan. Kemudian keunggulan yang kedua, menghilangkan penyesuaian persediaan tahunan. Jadi kadang-kala ketika sudah berjalan satu periode, ketika tidak menggunakan analisis ini, perusahaan harus melakukan penyesuaian persediaan secara tahunan. Nah, karena siklus pengendalian dalam analisis ABC ini dilakukan secara periodik, maka untuk
penyesuaian persediaan tahunan ini bisa dihilangkan. Lalu keunggulan yang lain, personel terlatih untuk mengaudit akurasi persediaan. Seperti yang tadi sudah diungkapkan di depan, bahwa di dalam analisis ABC ini dibutuhkan pencatatan yang akurat. Karena orang sudah terbiasa melakukan kegiatan yang secara akurat, maka alhasil personel tersebut menjadi terlatih untuk mengaudit, mengakurasi persediaan yang ada di gudang. Kemudian keunggulan yang berikutnya memungkinkan penyebab kesalahan diidentifikasi dan diperbaiki. Karena selalu secara periodik didata dan dicatat secara akurat, maka ketika terjadi kesalahan, ini mudah sekali diperbaiki. Beberapa catatan persediaan ini dituntut harus selalu akurat. Nah, ini contoh kasus untuk analisis ABC. Misalkan di sini adalah sebuah toko yang menjual jenis minuman dalam kemasan. Nah, di sini ada beberapa jenis produk minuman dalam kemasan. Ini harganya, kemudian ini volume penjualan. Nah, dari data di sini kita bisa mengklasifikasikan mana yang masuk kategori kelas A dan mana yang masuk kategori kelas B. Nah, kalau di sini kita lihat jelas yang memiliki volume penjualan tertinggi ini akan kita masukkan ke kelas A. Jadi seperti minuman teh hijau ini volume penjualannya 35.000 setahun. Ini jelas ini adalah volume penjualan yang tertinggi. Maka ini kita klasifikasikan ke kelas A. Lalu ini kayak minuman kopi. Kopi ini 32.000 per tahun. Ini juga bisa kita klasifikasikan ke kelas A. Nah, ini berikut ini secara lengkapnya. Tadi ya, ada teh hijau, kemudian kopi, coklat. Ini kita klasifikasikan sebagai kelas A. Kemudian soda, lalu air mineral, ini kita masuk klasifikasikan ke kelas B. Lalu yang minuman teh biasa ini, lalu buah, susu, karena volume penjualannya tidak begitu tinggi, maka di sini kita masuk klasifikasikan ke kelas C. Ini perhitungan analisis dari ABC. Sehingga di sini perusahaan nanti bisa fokus kepada 3 item yang masuk kategori kelas A di sini, yaitu stok untuk teh hijau, kopi, sama coklat. Nah, di dalam penentuan ini masing-masing perusahaan bisa memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi di sini bisa jadi ini sampai 10%. Bisa jadi nanti dimasukkan sampai ke 7%. Ini masing-masing perusahaan memiliki kebijakan masing-masing. Nah, ini kalau di dalam bentuk grafik, ini persentase persediaan menjadi seperti ini. Nah, ini kategori kelas A, ini kategori kelas B, ini kategori kelas C. Maka perusahaan fokus di dalam persentase volume penjualan kelas A. Nah, sekarang contoh cycling countingnya. Misalkan di sini sebuah supermarket mempunyai 30.000 item, mencakup makanan, minuman, produk kebutuhan sehari-hari, produk perawatan tubuh, rumah tangga, dan lain-lain. Berdasarkan analisis ABC, supermarket telah menetapkan sebanyak 15% item itu sebagai kelas A, 25% item kelas B, dan 60% item
sebagai kelas C. Ini tadi untuk penentuan persentase tadi ya. Jadi ini masing-masing perusahaan memiliki kebijakan masing-masing. Dalam pengelolaan persediaan, supermarket tersebut menerapkan cycling counting dengan kebijakan perhitungan kelas A dihitung 20 hari sekali. Ini kalau kelas A itu sering dihitung. Kelas B dihitung 50 hari sekali. Nah, agak lebih lama. Kelas C dihitung setiap 100 hari sekali. Hitunglah berapa banyaknya jumlah item barang yang dihitung untuk masing-masing klasifikasi setiap hari. Nah, kalau kita masukkan ke dalam tabel tadi, untuk kelas A 15% dari 30.000 item. 15% dari 30.000 item, ini ada 4.500. Kemudian 25% dari 30.000, ini ada 7.500. Lalu 60% dari 30.000, ini ada 18.000. Nah, tadi kelas A ini dihitung setiap 25 hari sekali. Maka kalau di sini diterapkan, ini menjadi 4.500 dibagi 25, ini jumlahnya 180 hari. Kemudian untuk kelas B ini jumlahnya 7.500 dihitung setiap 50 hari sekali. Maka ketika dimasukkan jumlahnya, ini menjadi 150 hari. Jadi dihitung jumlah item yang dihitung setiap harinya ada 150 per hari. Lalu untuk kelas C ini persentasenya 60%. Ini cukup banyak, ini kelas C-nya. Dari 30.000 item tadi, total itemnya ada 18.000. Dihitung 100 hari sekali. Maka setiap hari sekali dia menghitung, di sini yang dihitung ada sebanyak 180 item per hari. Sehingga apabila ditotal, perusahaan tersebut akan menghitung 510 item per hari. Demikianlah pertemuan pada kesempatan hari ini untuk materi analisis ABC. Dengan saya Suprono Wahidjatmiko, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.